Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Selamat datang di acara yang luar biasa di FB saya, Lutfi Ibas. Sebelum saya mulai, bagi yang sudah masuk bisa langsung share, like, terus apa? Satunya apa namanya? Follow, ya, follow. Ya, anak milenial kan boleh lupa. Follow ya, jangan lupa share ya. Pada malam hari ini kita bersyukur sekali, saya sama Iin, ini sebelah saya Iin, kita akan spesial dinner. Kalau di zaman dulu, zaman kuno itu kalau dinner langsung ketemu. Kalau zaman modern sekarang, zaman milenial, dinernya lewat TV. Jadi saling menyiapkan makanan sendiri, ya, saling lihat-lihatan di TV, tapi yang paling penting tetap ketemu antara teman. Dan malam hari ini, dan malam hari ini saya mengundang dua teman baik saya, teman yang sangat luar biasa, Felix dan Ati. Halo, apa kabar Felix dan Ati? Halo. Ya, luar biasa ya. Biasa makan di mall kan, biasa makan bareng kan di mall kan. Nah, sekarang ini anggap aja di mall. Kita ketemu lewat Zoom. Tadi sebelum mulai, sebelum mulai Pak Felix bilang, lu kenapa harus pakai topi? Nah, karena kalau Pak Felix sih rambutnya masih bagus, masih lengkap, nggak silau. Saya kalau nggak pakai topi silau. Nah, karena supaya fokusnya kita bicara tentang acara pada malam hari ini, jadi saya pakai topi, ya. Kita dinner dulu, makan dulu, no. Ini makanannya khusus ya. Mulai makan nih, makan ya, sambil ngobrol. Kalian apa menunya? Spaghetti. Oh, enak itu. Spaghetti. Simple, dinner. Kamu apain? Kamu apa? Timun Mas. Aku ada tami capcay buat aku sama anak-anak. Nah, Lutfi ini lagi diet. Oh, ya ini punya menu sendiri, apa siomay sama sosis. Lihat kok siomay sama sosis. Lihat siomay sosis itu. Ini yang paling penting enggak lupa ini. Nah, kalian ada juga toh? Ada toh? Asli ya. toh? Ada apa? Gak kelihatan soalnya itu. Hah? Gak kelihatan itu, kelihatan foto. Aku kelihatan kok, Li. Kelihatan. Hah? Kelihatan. Aku kok enggak kelihatan. Aku cuma lihat fotomu sama fotonya Ludwig. Iya. Oh. Ya, enggak apa-apa. Karena mic-nya nyambungnya ke laptop sebabnya. Tapi kalau dibuka 4 mungkin kelihatan semua ya. Oh. Ya. Jadi oke. Hari ini aku mau share ya tentang apa sih kenapa kita berempat ya. Kita teman baik sama Ati. Pertama sama Ati sih. Sama Ati dari tahun 99 ya. Aku kenal Ati kan 95. Dari tahun 92. Aku sama Ati. Bang Bali? Iya. Wow. Ya, kita di Bang Bali. Iya, dari 92 aku masuk Bang Bali pertama. Ya, jadi pertama kali kenal, jadi cukup lama, sampai 28 tahun ya berarti ya. 28 tahun. Terus kalau sama Felix aku kenalnya sih lupa, cuma aku teringat kenangan kenal sama Felix itu di Pak Wan Kapasari. Waktu itu pertama kali ada engkau itu duduk di pojokan pakai baju putih, makan sendiri. Terus Iin bilang gini, itu loh, calonnya Ati, pacarnya Ati. Iya, calonnya Ati. Calonnya Ati. Loh kok sama Ati? Ya, itu pertama kali aku kenal Felix itu nggak tahu lupa tahunnya, tapi dalam perjalanannya yang lebih aku ingat itu adalah waktu jatuhnya di perbuatan tangan ya di rumah tangga kami. Aku ketemu sama Ati Felix lagi waktu aku masih sakit-sakitnya itu tahun 99 waktu mereka menikah. Waktu mereka menikah, kita berdua diundang. Aku masih ingat, aku ngamuk-ngamuk. Iya. Datang ke pernikahan, cuma sebentar. Badan masih sakit semua, tetap datang ke pernikahan. Itu perjalanannya kenal sama Ati Mbak Felix itu sudah begitu jauh ya, begitu lama ya. Jadi hari ini kita mau share kenapa sih sampai Ati sama Iin 28 tahun ya, 28 tahun itu dari tahun 92. Dari kerja ikut orang sampai sekarang punya bisnis sendiri.
Ya, itu pengen tahu kenapa. Ya, Ti, kamu masih ingat nggak tak undang pertama kali? Jadi waktu itu aku join satu MLM ya, betul-betul MLM konvensional yang tak undang. Terus aku rodok makso ya, rodok makso. Terus kamu datang dengan satu teman kita, satu sahabat kita yang sekarang sudah di luar negeri. Kamu masih ingat nggak? Ingat banget. Aku janjian, ya udahlah kita datang lah, bolak-balik diundang nggak datang, sungkan. Ya wes, nanti pulang kerja ya, gitu. Janjian lah sama dia datang. Ya, Terus waktu kamu itu kelihatan seneng gitu, aku datang. Kita datang tuh kamu seneng gitu. Ayo. Ya seneng Ti, aku ngundang nggak berhasil. Cara aku ngundang masih keliru. Waktu itu aku ingat banget, aku agak ngancem gitu sama kamu. Aku bilang gini, masa dulu apa namanya kita makan bareng, ya kan kita kan di bank kan seringkali makan bareng, terus belanja bareng, shopping bareng. Soalnya kesenangan kita banyak yang sama kan, gitu loh. Masa diajak gitu aja nggak mau, aku agak maksa. Aku inget banget gitu loh. Nah, terus kamu datang, tapi datangnya terus terang nggak fokus tau. Nggak fokus. Rasan-rasan sama temanku. Apa bisnis ini katanya besar. Kunceritan gitu kayak desa gitu yang gitu. Ya cekikian aku pokoknya sama temanku itu. Ya, nah akhirnya singkat kata waktu itu Ati itu nggak join. Agak lama gitu ya, terus baru aku ya intinya waktu itu aku udah ikut ya, satu komunitas yang luar biasa, dan di situ aku ikut yang namanya program Value Your Life Bootcamp. Nah, ini yang buat ya. Jadi dulu pada saat kamu tak undang itu nggak mau, itu aku taruh namamu tuh di paling bawah, di daftar nama itu taruh di paling bawah kayak gitu. Karena aku udah tahu kamu anti MLM kayak gitu, betul kan? Betul. Nah terus aku nggak berani undang lagi gitu. Nah terus habis aku ikut bootcamp, itu pulang dari bootcamp kamu namanya tuh muncul pertama kali. Jadi langsung dari daftar nama itu aku langsung tulis pertama kali itu adalah nama Ati Damayanti. Jadi aku pingin sekali kamu ikut bootcamp, aku bayangin betul-betul kamu ikut bootcamp, kamu ada di bootcamp seperti itu. Dan ya akhirnya aku datang ke rumahmu, aku masih ingat, aku ngajak kamu ya, maksudnya ngajak kamu, terus kamu datang kan. Nah, boleh enggak kamu ceritain gimana awalnya kamu kok bisa menapaki bisnis ini di industri MLM, maksudnya FFG ya, yang FFG bukan yang konvensional. Padahal dulunya kamu itu orang yang sangat anti MLM. Cerita dong. Ya, jadi dulunya itu waktu aku sudah menjelang 40 ya, itu mikir-mikir setiap hari itu ngobrol ya sama Felix. Kita nih harus punya usaha loh, karena suatu saat kita itu pensiun. Kalau kita mengawali mulai pensiun, kita udah nggak ada tenaga, terus kemudian juga keburu. Waktu itu kan anakku masih kecil ya, 5 tahun sama 7 tahun gitu loh. Jadi tiap hari ngobrol kayak gitu. Nah, terus akhirnya kebetulan di kantorku itu merge dengan bank asing. Nah, ada program. Aku langsung cepet-cepet aja ngambil. Udah deh pokoknya aku ini deh keluar. Hah? Ya, minta pensiun dini. Ya, minta pensiun dini karena kesempatan kan. Ya sebetulnya nggak dibolehi bosnya. Bosku itu nggak bolehin, tapi ya aku ngomong ya gimana Pak, ini kan kalau saya harus karir, saya harus ke Jakarta, kan nggak mungkin keluarga saya sementara di Surabaya, masa saya ke Jakarta, disuruh ke Jakarta soalnya. Terus aku akhirnya maksa keluar, tapi pada saat mau keluar tuh ya bingung. Aduh aku kerja apa ya, belum ada pekerjaan, aku keluar gitu ya. Sementara aku nggak punya suatu keahlian apa-apa, tapi aku mikir, waktu itu dulu aku di HRD, oh iya ya, mungkin aku bisa lakukan outsourcing gitu ya. Karena kan pada saat itu aku di HRD, nah aku tahu bankku pada saat itu memikirkan jabatan-jabatan tertentu itu untuk tidak dikaryawankan tetap. Ya, seperti driver, teller, CS itu di outsource. Nah, kalau sudah di outsource itu kan hanya cuma kontrak aja. 3 tahun atau setahun, tergantung banknya butuhnya kapan, butuhnya berapa. Kalau udah nggak butuh, jelek ya ganti, nggak diperpanjang gitu.
aku kepikir buat satu company itu karena itu keahlianku gitu loh. Itu satu keahlianku di HRD. Pikirku gitu. Ya udah aku keluar. Makanya aku ngajak kamu kan dulu pada aku saat resign. Ya. Kita sempat ketemu ya, Ti ya? Iya, sempat ketemu ngomong, ngobrolin masalah ini, diskusi masalah ini. Gimana kalau kita ngadakan outsourcing atau gitu. Ya, terus aku lama ngilang, tiba-tiba ngilang kan? Ya. Ya. Nah, terus pada waktu aku ngajak kamu itu gimana, Felix, perasaannya waktu itu? Tapi kan waktu itu terus terang kan Felix pekerjaannya sudah mapan banget ya kedudukannya. Terus lihat istrinya diajak bisnis yang katanya bisnis ibu-ibu rumah tangga, bisnisnya mahasiswi, itu ya apa perasaan Felix? Ya, agak ngomel ya, karena kan dia juga nggak suka MLM, nggak percaya tepatnya ya, nggak percaya karena nggak tahu kali ya. Jadi aku waktu itu pada saat keluar aku udah buka hati buka pikiran. Makanya betul ya kuncinya ya, buka hati buka pikiran. Kalau orang nggak buka hati buka pikiran, mau present segede apapun bisnis mereka akan tertutup. Lewat. Ya, tapi untung pada saat itu aku sudah berniat buka hati buka pikiran. Jadi pada saat aku present, aku mendengarkan suatu peluang yang gede gitu loh. Aku nangkep peluangnya. Mungkin kalau aku asal-asal datang ya mungkin aku nggak ini kali, nggak terbuka ya. Nah, terus aku pulang, aku ngomong sama Felix, ya Felix paling, aduh kamu tuh diajakin MLM-an, buat apa sih yang bisnis nggak pasti gitu. Mana tahu ngomel-ngomel, pokoknya panjang lah ya dia ya gitu. Intinya tidak terlalu percaya ya, bukan mendukung ya, tapi tidak terlalu percaya dengan bisnis ini. Itu sih reaksinya. Ya, betul tadi. Betul tak kayak gitu. Iya, terus terang aku kan dari bukan kalau Ati kamu follow up kan sekitar 5-6 tahun ya ini ya. Ya, betul. 5-6 tahun. Nah, aku itu sudah tahun 90-an something baru-barunya MLM masuk udah ditawarin gitu loh MLM. Aku sama sekali nggak tertarik, nggak percaya, nggak suka. Gitu. Jadi udah pasti begitu terus dia ditawarin MLM lagi, waduh. Sama aku ngeliat gini kan, wah ini Ati ini jangan-jangan cuman angkat-angkat kuku aja gitu loh. Ya kan apa-apa itu cuma angkat-angkat kuku apa segala. Ya udah kalau kamu mau join ya join silver lah, kamu coba-coba dulu lah gitu loh. Ya kan? Aku merasa karena apa dalam fileku nggak ada, dalam blueprintku fileku nggak ada passive income itu. Passive income ngomong kosong waktu itu. Gitu loh. Jadi kita harus kerja karena dari kecil kita ngomong sekolah yang pintar, belajar yang sungguh-sungguh, nanti udah besar masuk perusahaan jadi karyawan, cari perusahaan besar, cari gaji besar gitu. Ya kan? Jadi itu file yang di aku nggak ada passive income. Jadi kita harus aktif terus. Itu sih aku tangkap seperti itu ya. Dan terus terang sebelum kita lupa ya, kita thank you ya ke kamu Iin sama Lutfi. Iya. Thank you ya, karena Tuhan pakai kalian berdua untuk ngirim kita ke komunitas untuk nggak give up waktu itu ya kan. Udah ditaruh di daftar ahli waris paling bawah jadi nomor 1. Ya loh, itu dari paling bawah mencolok langsung nomor 1. Iya, itu gara-gara bootcamp itu main campur tangan Tuhan juga kan. Campur tangan Tuhan. Penentunya. Seandainya nggak ada bootcamp, lewat udah. Tapi karena ada bootcamp itu aku merasa, loh ini bagus ini. Bootcamp kan bukan tentang bisnis ya. Jadi bootcamp itu lebih tentang ke mental, ke diri pribadi. Bagus banget waktu itu. Aku datang tuh, aku langsung pulang itu langsung hati harus kayak gitu loh. Terus Lutfi ngingetin kan produknya waktu itu pembalut ya, kamu ngingetin udahlah itu ya. Aku ada takut karena kan Ati kan sangat anti ya sama MLM, jadi Lutfi ngingetin udahlah nggak usah mikirin kamu ditolak apa enggak, yang penting temenmu itu diselamatin karena pembalutnya memang bagus. Ati itu kayak gitu. Nah terus apa Ti yang membuat kamu klik, Ti? Yang buat kamu klik terus tiba-tiba terus pernah bolos toh ibaratnya sejak itu. Ya, pernah bolos kamu. Ya, bahkan pada saat itu kamu jalan kok. Benar.
Jadi pada saat itu sih join mungkin belum terlalu klik ya, tahu gedenya, tapi ya nggak klik gimana ngejalaninya gitu. Terus pada satu saat ada training di tempat kalian kan. Nah, waktu itu yang datang adalah leader kita, Bu Ailing, ya Papa Daniel. Ya. Udah, aku duduk. Nah, tapi pada saat itu aku juga kepingin tahu, tapi juga nggak pengen tahu amat gitu loh. Cuma pengen tahu gitu aja. Nah, pada saat itu aku ingat banget Bu Ailing ngejelasin namanya multiplikasi. Duplikasi menghasilkan multiplikasi. Dan bisnis ini nggak perlu namanya setor CV. Harus ada keahlian tertentu. Kalau ada ya itu bonus gitu. Bisa dipelajari, bisa perhatikan tambah lama tambah dalam. Makanya bisa ditiru semua orang. Nah, kalau bisa ditiru, kalau kamu jelasin dua orang ini akan meniru dan dia akan menjelaskan ke yang lain. Akan meniru lagi, dan itu akan terjadi multiplikasi. Loh, aku langsung ingat. Loh, di kantor aku kerja sendiri mati-matian kan. Paling ya dibantu sama anak buah. Tapi kan utamanya untuk gedein itu kan mesti kita punya ide, punya apa macam-macam. Nah, di sini itu ada multiplikasi percepatan yang luar biasa. Wih, aku langsung nggak tahu ya semangatku itu ya langsung besar. Aku langsung punya keyakinan bahwa aku dalam waktu singkat ini bisa menyamai gajiku di kantor. Jadi nggak perlu, aku kan kerja, kalau kerja jadi karyawan 20 tahun ya, tapi kalau kerja di bank 18 tahun. Aku pikir aku 18 tahun berjuang sendiri gitu ya, dapat segitu. Tapi kalau aku di sini mungkin aku 3 tahun, bayanganku waktu 3 tahun aku udah dapat. Ya sudah, aku langsung malamnya aku harus lakukan apa ya? Buku apa ya yang harus tak baca? Aku gitu. Makanya aku pagi-pagi telepon kamu. Aku pokoknya mau ilmu MLM ini kayak apa. Aku mau belajar. Bener-bener aku mau belajar. Nah, terus mau tunjukin satu buku. Waduh, bukunya nggak tak bawa. The Business School, karangan Robert Kiyosaki. Kalau kamu mau tahu tentang MLM, bacaan ini. Oke, aku baca. Jadi, aku saat itu aku tidak bingung prospek anehnya ya. Jadi aku lebih membekali diriku sendiri. Betul. Ya kan? Kamu nyoba prospek pertama kali habis join, kamu joinnya kan langsung diamond, ya toh? Langsung ya. Itu kamu nggak ngomong ya sama Felix ya, kalau kamu join diamond ya? Terakhir baru transfer aku ngomong. Sadar sama Felix disuruh skimmer ya? Iya. Kalau misalkan ngomong ya paling ya diomelin, tapi saat aku sudah transfer baru aku ngomong. Join diamond, terus kamu tuh jalan sehat. Aku ingat kamu jalan sehat, terus nyoba nawarin sama tetanggamu, terus nggak berhasil. Nah, terus tapi kamu nggak nyerah. Habis itu kamu mungkin kena kata-kata multiplikasi itu, kamu langsung nyala. Nah, itu kamu ngejar aku tuh tiap jam 6 pagi kamu telepon. Berapa hari itu pokoknya kamu tiap jam 6 pagi itu kamu sih. Aku soalnya sampai hafal. Kalau jam 6 pagi ada bunyi telepon, itu pembantuku langsung ngomong, Bati. Iya loh, beneran. Tak pinjam maksudnya tak kasih tahu buku, tak kasih tahu CD itu ditonton terus sama Ati. Itu. Bener nggak? Itu AFC kalau yang tiap hari di betul. Jadi aku tuh haus tentang membekali diriku karena ya jujur kata ya aku di kerjaanku dulu aku kan bukan orang sales, orang depan, tapi aku orang back office kan. Jadi aku perlu membekali diriku dengan apa sih ini bisnis yang baru ini gitu kan. Pasti ada satu skill yang harus aku pelajari kan di situ. Iya. Dan kamu ngomong sama aku, kamu nggak mau gini sama suami. Iya, aku nggak mau minta sama suami, itu sudah dari dulu aku diajari sama ibuku. Karena ibuku walaupun ibu rumah tangga, dia nyambi-nyambi apa aja. Pokoknya dia nggak mau mentah-mentah minta orang tua, minta bapakku ya. Jadi aku lihat dari ibuku, makanya nurun ke aku. Saat aku keluar, aku takut. Aku nanti pakai duitnya siapa ya saat belanja. Nah, rasanya kok rasa berdosa gitu loh pakai duitnya suami. Jadi makanya aku mau belajar di situ. Pokoknya aku harus sukses di sini. Itu sih pikiranku waktu itu. Karena itu berarti aku nggak salah pilih kan ya. Itu berarti yang mungkin itu yang langkah pastinya ya. Kenapa Ati ibaratnya benci MLM, masuk sekali MLM dalam waktu yang singkat. Menurut
menurut perhitungannya orang biasa itu pasti singkat kan, nggak sampai setahun itu sudah menghasilkan sangat luar biasa karena langkah-langkahnya yang diambil ada cuma ngejar sesuatu yang untuk dirinya dulu, ngejar untuk ngisi supaya bisa yang banyak ya. Nah, terus perasaannya Felix lihat terus suami istrinya awalnya masuk MLM kan mesti nggak setuju dong. Kliknya apa? Felix kok lihat akhirnya mendukung walaupun belum ada di sisi ini karena pekerjaan. Iya. Aku ngelihat gini ya. Ati ini aku bersyukur dia ternyata dia akhirnya join diamond kan, ya toh. Ya aku ngomong mau silver aja lah. Aku khawatir kan cuman anget-anget aja. Iya. Maka itu ternyata ya oke lah. Pokok coba tak lihat lah dia bertanggung jawab atas keputusannya gitu. Aku lihat, aku bersyukur sekali bahwa dia ini orangnya trainable, teachable. Jadi gampang mudah terima dan dia mengosongkan gelas. Kalau dia jangan ambil keputusan ya. Iya, dia mau benar-benar belajar dari zero, dari nol, nggak ada pengalaman apa-apa dia. Dia benar mau belajar, dia baca buku, dia lihat CD. AFC itu dulu diputer setiap pagi sampai bosen aku. Setiap pagi terus baca buku. Business School itu waktu itu masih buat saudara bisnis sampai maksa-maksa aku tuh baca gitu loh. Tambah jengkel orang kalau dipaksa kan. Tapi saking apa ya, saking benar-benar dia mau develop personalnya gitu. Aku lihat, aku bersyukur di situ sih. Akhirnya learning attitude-nya Ati ini bagus banget. Jadi awal itu ya learning attitude-nya tuh bagus banget. Betul. Yang membantu dia berhasil dengan cepat ya, walaupun sebagai orang baru di dunia industri network marketing ini, tapi dia langsung on the system, langsung kayak gitu. Nah terus kenapa Lik? Sorry. Aku ngelihat ya dia ini loh pentingnya energi. Aku belajar waktu itu ya. Bayangkan dia dari anti MLM kan. Apalagi aku. Ya kan aku kan bangga sekali dengan karirku kan. Apalagi naik pangkat terus, naik jabatan, income-nya, fasilitasnya juga maksudnya eksponensial naiknya. Ya toh aku merasa bangga sekali dan ini cocok sudah benar sesuai dengan dreamsku sejak dulu gitu, karena aku didoktrin itu kan. Nah, waktu itu dia setelah ikut, dia kena klik multiplikasi, yaitu energi dari kalian ya waktu itu yang ngajak dia ke pertemuan kan, itu kan menular ke dia. Nah, tahu apa enggak? Dia pulang ke rumah malam-malam itu kayak energinya itu full gitu, karena yakin sekali. Jadi kayak dia yakin sekali gini. Dia ngomong ke aku, share ke aku itu dengan menggebu-gebu. Iya, dengan energi full. Aku merasa aku belajar di situ. Kamu digugah ya, Lik? Tapi anehnya ya, bayangin, aku tambah berapa waktu itu sudah tahun 2007 itu ya. Itu aku sudah tahun 90-an something sudah ditawarin kan. Jadi sudah hampir 20 tahun aku anti MLM. Tapi malam itu bisa aku langsung juga katut. Terpengaruh energinya itu. Langsung aku hubungin temanku juga. Ya kan, terus akhirnya di follow up karena aku kerja, kalian yang follow up kan. Langsung dia juga join Diamond. Iya. Jadi energi itu penting sekali. Aku melihat seperti itu sih. Jadi kamu langsung bergerak ya, Lik ya, waktu itu ya. Kamu katut gitu langsung bergerak ya. Iya, langsung malam itu juga. Wow. Sampai temanku itu berapa hari kemudian selanjutnya dia sampai bingung mau cerita ke aku itu bahwa aku bingung ini Felix dia malam-malam telepon terus kok menggebu-gebu gitu. Hebat ya, hebat. Luar biasa energi ya perannya. Aku percaya sekali itu energi. Semua everything is energy. Pak Onggi juga sampaikan itu benar sekali gitu. Ya. Terus aku melihat dari akhirnya kan dari perjalanannya terus nanti juga hasilnya ini luar biasa ternyata. Iya kan dalam 1-2 tahun sudah wow. Mingguannya udah fantastik. Kamu dibeliin jam Rolex kan? Akhirnya dia tahun pertama ya, Ti ya? Iya, tahun pertama ya, Ti. Belum setahun itu. Tahun kedua lah. Tahun kedua. Pertengahan tahun kedua atau gimana? Iya. Dia beliin aku jam Rolex gitu. Ya kan, aku juga kaget. Kaget ya. Dari situ dia bisa maksudnya dari bisnis ini benar-benar
fantastik sekali gitu loh. Jadi Mulai percaya. ya, otomatis lah aku melihat juga dia bisa meyakinkan aku bahwa dia bekerja ini untuk keluarga, untuk kita, untuk masa depan kita, gitu. Iya. Oke. Itu sih yang aku rasa. Nah, termasuk sekarang gini, tanya sama Ati, apa yang mendorong kamu mengembangkan sayap sampai keluar kota? Karena setahu aku ya orang yang baru join ya, baru join itu kan biasa kan ngundang orang-orang di sekitarnya aja kayak gitu. Nah, terus kenapa kok Ati ini sampai mau nekat? Aku ingat banget ya, dulu aku berangkat ke Jogja ikut, berangkat ke Semarang ikut kayak gitu loh. Padahal belum punya tim loh, belum punya tim. Terus aku bangun ke Balikpapan, dia ikut gitu. Aku ingat banget, terus dia tak minta tolong kesaksian kayak gitu. Nah, apa yang membuat kamu itu apa namanya? Minta ingat tuh malah Ati sempat ngomong, katanya bisnis besar tapi nginep di losmen. Tapi ya tetap melok deh, percaya ya. Iya, benar itu. Dia miliaran tapi kok nginepin di losmen. Tapi dia walaupun tanya melok aja gimana. Iya. Itu dia tidak tanya aku, tidak tanya cerita. Tanya sendiri maksudnya. Gimana Ti? Ya cerita Ti. Jadi aku pengen pengen belajar yang nyata gitu ya. Jadi yang nyata yang aku bisa lihat sambil praktek. Kan soalnya di sini tuh learning by doing. Ya. Kalau kita cuma belajar toh, dengar well-design toh, terus gak ngapa-ngapain ya nggak learning by doing. Ya, tapi kalau aku ikut kamu, aku kan juga kepingin. Bahkan kalau masih ingat, aku mau ke dokter, aku ikut gitu. Ingat nggak? Aku mau present, aku ikut. Dan akhirnya aku yang demo kembali. Terus sebetulnya aku pengen tahu gimana sih cara approach gitu loh. Ya. Nah, jadi pada saat keluar kota, aku ikut. Itu yang pertama. Kedua, dia mendorong, Felix ini mendorong bahwa keluar kota ini adalah investasi gitu loh. Jadi walaupun waktu itu bonusku belum besar, belum cukup ya untuk keluar kota, kan kalau ke Makassar naik pesawat, ke Jakarta juga naik pesawat, itu adalah investasi gitu loh, nggak akan hilang. Kalau malah balik berlipat. Akan balik berlipat, betul. Kan soalnya aku ngeluarin investasi sambil belajar kan. Jadi sambil belajar terus aku cari temanku di Jogja siapa ya yang ada, temanku di Balikpapan siapa ya yang ada. Jadi sambil ini loh cari prospek, sambil mengembangkan ya. Gitu. Ya udah intinya itu. Terus kalau yang pertama aku ngembangin itu di Makassar. Nah ini ada cerita lain. Karena pada saat itu pertama kali aku mensponsor ya di sana itu Yuyun ya. Nah Yuyun ini juga istilahnya bukan aku yang bertepuk sebelah tangan, tapi sama-sama menyambut tangan. Jadi dia juga kepengen tahu kayak apa, pengen belajar. Ya udah, akhirnya kan aku ngajak kamu karena aku kan waktu itu masih baru juga. Jadi nggak ngerti gimana caranya, makanya aku ngajak kamu ke sana ke Makassar untuk bangun Makassar. Karena saya lihat Yuyun juga mau mengulurkan tangan gitu loh. Iya. Yuyun duplikasi kamu, Ti. Karena kamu ngejar banget, Yuyunnya ngejar kamu juga. Nah, aku masih ingat waktu itu pertama kali Yuyun bangun di sana. Itu yang penting adalah apa? Kan kita ngadakannya kan home meeting sama sama temu tim ya. Home meeting temu tim. Nah, yang bagusnya dari Yuyun bangun sana dan kita terapi di sana, pokoknya kamu seminggu sekali harus dengar CD. Jadi kan dia mengajak timnya untuk menguatkan fondasi. Tidak asal prospek terus. Aku masih ingat soal itu. Dan aku ingat kita itu waktu ke Makassar ya. Aduh, di Yuyun itu sama sekali tidak, istilahnya itu kita nggak ada waktu untuk istirahat, bener nggak? Kita begitu datang itu langsung diajak Pak siapa itu lupa aku namanya. Kan Pak Hanura atau siapa gitu loh. Langsung tempat prospek langsung ke tempat prospek, habis itu dibawa notaris, dibawa ke notaris itu 3 seri itu sampai lupa makan ya, kita sampai keliling
Ya, Tapi semoga kita Yuyun pulang dengar. bawa uang tunai gebokan gitu. Iya loh, gebokan loh, bawa uang tunai loh, banyak. Yuyun semoga dengar nih. Orang itu sampai antri loh, antri beneran ya, Ti ya. Coba kita lihat videonya ya Makassar. Iya, 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 Bagaimana coba, cepatnya coba. Yuyun membuat duplikasi itu. Foto. Foto-foto Makassar. Nah, Nah, ini pertama Yuyun. kali ini. Ini tim-tim awal ini ya. Ya, Jadi ini kita apa? bangun dengan sukacita gitu ya. Terus ada lagi Asik. Putih itu Asma kan? Putih itu ya. Putih itu Iya. Asma, terus belakangnya tuh Rita ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa ya. Ya, Indra lupa. Mesti Masih yang awal. Ini kayaknya di Arena Surabaya kayaknya kalau nggak salah. Oke, yang jelas Lupa. Yuyun masih belum pakai kerudung. Iya, Yuyun belum. Oh, Yuyun rambutnya masih dikerual-kerual itu. Terus next fotonya. Nah, ini kita kalau ini nggak salah genting. waktu di Malaysia ya. Ya, Malaysia. Sorry, genting. Genting. Sama Asma ya. Ya. Pakai jilbab. Oke. Next. Terus Oh, ini nggak tahu dari mana di hotel kali ini ya. Kok soal telan gini. Seru. Oke. Aku masih inget itu. Ini di Nih ya di hotel itu kali. wartawan ada. Iya. Ya. Iya, betul ini ya. Terus lainnya ada. nah, ini kita waktu datang sama dengan apa ya, lupa aku ini acara apa. Ini ada selamat datang Ibu In dan Ibu Ati, I love you itu ada tulisannya. Iya. Ada Rita. Ya, oke. Ya. Wow. Ini waktu di Shanghai ya. Cina. Cina. Kita pergi bareng di Cina ya. Yuyun jangan pakai jilbab. Iya. Oke. Nah, itulah waktu kita bangun Makassar, aku ingat banget. Aku ingat ya, waktu itu kita dari home meeting ke home meeting. Jadi hampir nggak ada istirahat ya. Jadi artinya Yuyun ini walaupun dia awal, dia ngerti banget menerapkan edifikasi. Dia edifikasinya luar biasa waktu itu. Jadi kita itu sampai hampir nggak ada istirahat ya, Ti ya. Nah, ya, malam sampai pagi mulai lagi. Dan itu yang menjadikan Makassar hari ini sampai hari ini ya. Iya. Terus kamu bangun di kota mana lagi, Ti? Belum. Kan waktu itu Ati kan bonusnya belum besar ya. Kok Felix bisa rasanya enggak keberatan. Anak-anak kan masih belum gede, masih kecil-kecil toh. Betul. Masih SD. Padahal dia tugas sebagai suami kan harus kerja kantor, pulangnya malam. Nah, urusan anak-anak, kenapa Felix tetap kasih izin? Kesempatan. Ya, betul. Ati pergi luar pulau. Itu bersyukur ya. Jadi kita sering ngobrol. Ada challenge-challenge yang nggak mulus lah ya. Pasti ada pendapatku, pendapat dia gitu. Tapi aku jelaskan bahwa ini adalah sebetulnya aku membangun keluarga. Jadi istilahnya aku bayar di depan ya. Bayar tenaga, bayar ini. Jadi kita kerjasama. Nah, aku bersyukur dia mau mengerti dan dia betul-betul mensupport aku. Padahal waktu itu masih kecil-kecil, kadang pembantu keluar. Kalau sekarang bantu keluar masih gak apa-apa ya. Tapi kalau dulu anak kecil-kecil kan repot banget. Dia yang kalau ada ambil rapot, dia ngambil rapot. Terus di tengah-tengah aku pergi, kalau pas misalkan ada ini dapat pembantu, dia yang ngambil gitu. Jadi support itu membuat aku tenang menjalankan ini. Ya luar biasa loh Felix ini ya. Sorry ya, sebentar ya Lik ya. Kan kondisi kalian itu kalau nggak salah sama-sama nggak punya orang tua ya, udahan ya. Iya. Iya, nggak ada yang dititipin. Masa itu. Nah, berarti nggak ada yang dititipin anak-anak ini. Betul. Gitu. Nah, jadi itu yang aku bayangin. Nah, itu aku bayangin gimana repotnya itu loh. Kalau perempuan itu kan wis biasa memang ngambil rapot atau apa tugasnya. Ini laki harus ngambil pembantu, harus ngambil rapot. Coba Lik, gimana Lik? Kenapa kamu kok sampai membelani kayak gitu? Ya. Kalau aku melihat gini ya, bersyukur sekali. Bersyukur kami itu melihat pada saat itu mengalaminya sih tidak berat ya, sama sekali nggak berat ya. Cuman ada kerepotan yes, tapi nggak berat ya. Bersyukur sekali. Kalau kita flashback lagi gitu mungkin kok berat ya gitu loh kalau kita flashback ke belakang ya. Tapi bersyukurnya itu pada saat itu oke aja. Kenapa? Aku melihat sih karena yaitu akhirnya dengan dia ada di komunitas ini ya, dia dengan berubah
secara pribadi, secara mental, ya toh mindset, pikiran-pikiran, kemudian karakternya juga masih berubah menjadi lebih baik ya di komunitas FFG ini dengan bootcamp-nya, kemudian juga aktif di kru itu, dia bisa meyakinkan aku bahwa ini komunitas yang tepat gitu loh. Ya kan, komunitas yang tepat yang make money juga dari situ, uangnya juga luar biasa dan ada pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Jadi dia bisa mengconvince atau meyakinkan aku bahwa ini masa depan keluarga kita gitu loh. Masa depan keluarga kita secara keseluruhan. Jadi aku oke aja. Pas dia nggak bisa, aku ambil raport ya, atau aku ada pembantu ganti atau gimana, itu urusan rumah tangga juga aku oke aja walaupun aku kerja loh pada saat itu. Sampai tetanggaku itu sering, aduh kasihan ya kalau Sabtu Minggu anakmu itu mesti sama papanya, Pak mamanya kemana ini gitu. Iya, karena kita keluar kotanya kan sukanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, betul, Sabtu Minggu. Padahal Sabtu Minggu kan dia pas nggak kerja. Betul. Ya kalau hari biasa kan dia kerja. Ya enggak semua lagi seperti itu. Yang luar biasanya lagi itu saking dia botolnya kan sampai ulang tahunku sampai lupa waktu itu. Oh iya Ulang tahun 2 tahun berturut-turut saya lupa. Ya wis. Saking untungnya suaminya luar biasa ya toh. Untungnya. Iya. Tapi bener ya, itu Ati kan cerita sama aku. Aku lupa loh, aku lali ulang tahun Feli gitu. Nih itu aku bayangin ya, ya ini bukan ngomong di depanmu tok ya Felix ya. Ini ngomong apa adanya aku. Enggak semua laki itu bisa merendahkan egonya itu sampai seperti itu gitu loh, karena maksudnya kamu bisa pengertian gitu ya, enggak marah kayak gitu juga, enggak dibikin rame kayak gitu loh. Itu menurut aku satu hal yang berkat lah buat Ati gitu loh, bisa dapat satu balancing yang kayak gitu, karena tanpa balancing itu kita perempuan susah loh menjalankan bisnis ini, betul ya Ti ya? Betul. Pasti aku nggak tenang, ninggalin anak-anak juga nggak tenang, takut suamiku marah, gitu-gitulah. Bener, terus belum apa-apa udah marah-marah kayak gitu kan, itu jadi nggak enak gitu loh buat kita. Oke, Ti. Ya, pernah sih dia ngomong, Mbok kamu itu kamu agak rem sedikit, kayak aku tuh nggak bisa ngidupin kamu aja, ada lah, kadang perkataan gitu ada lah. Ya soalnya kan setiap Sabtu Minggu itu aku pergi hampir setiap Sabtu Minggu. Ya, setiap Sabtu Minggu. Iya. Bukan hampir, dulu itu setiap Sabtu Minggu. Pokoknya aku ingat, aku cerita, Ti, aku mau ke sini. Itu langsung dia, aku melok, aku ikut, itu terus seperti itu. Sampai akhirnya ya, karena kan anak kita beda ya, anakku udah dewasa, udah besar, kalian masih kecil, kayak gitu loh. Oke, nah sekarang cerita lagi, Ti. Nah, kamu kan akhirnya dua kaki di bisnis ini, yang satunya ke Makassar, yang satunya ke Jakarta, betul nggak Ti ya? Betul. Ya, nah itu gimana tuh? Ada nggak kejadian-kejadian pas di Jakarta? Ingat nggak kamu kejadian-kejadian unik? Ya banyak lah. Kalau ke Jakarta itu jadi awalnya juga nggak kepikir ya punya tim di Jakarta ya kan, karena kan aku juga bangun di SDS ku sendiri ya. Tapi dalam perjalanan kan ya namanya juga orang baru ya. Jadi kita pokoknya bangun aja Jakarta di situ. Nah pada saat awal ya karena belum punya uang, ya Jakarta kan kemana-mana jauh transportasinya. Kalau kita taksi-taksian ya bisa dapat ya bisa habis jutaan toh. Iya betul. Ya betul. Akhirnya kalau aku punya adik di sana, jadi aku bisa nggak nginep hotel, tapi aku nginep di rumah adikku. Nah suatu saat pernah kan kita pulang dari bootcamp, karena pulangnya jam 3 pagi, kok dikunci pintunya, lupa ngomongin, mau dodok sungkan gitu kan. Akhirnya kita tidur di teras sampai digigitin nyamuk, ya bener-bener teras, lantai gitu loh. Nunggu pembantumu bangun ya Ti ya. Iya, kita nunggu sampai bangun. Bangun tamu. Iya, baru kita kan soalnya kita tamu gak enak, walaupun rumah adikku sendiri ya, aku kan gak enak. Tapi aku tunggu. Kita berdua tidur ngelihat langit, bayangin grup kita besar.
Satu saat grup kita besar. Kita kemana-mana naik ojek gitu ya. Iya. Ada satu saat naik ojek. Wah, aku nggak pernah loh seumur-umur naik ojek itu. Baru kali itu aku naik ojek. Karena kan di Surabaya banyak bemo, banyak becak, jadi nggak pernah naik ojek. Baru kali itu naik ojek, wih dikebutin aku takut aku. Iya, aku ingat kita naik ojek, terus orang ojeknya mau gini, wong bayar 5.000 jalur selamat. Iya, kebetulan dia orang Jawa. Bayar 5.000 minta selamat. Ya ampun, kita dikebutin lagi. Itu satu hal ya, sorry aku sama Lut ya. Aku terus terang kita belajar satu lagi masalah energi. Aku salut sama kalian. Saya ingatku waktu awal-awal ngajak itu kan kalian sebenarnya adalah struggling juga kan Mas Ian ya awal ya, betul ya? Secara finansial maksudnya ya kan. Tapi yang luar biasanya itu tidak nampak sama sekali di kami. Ya kan? Itu penting sekali. Nah, itu kembali lagi ke energi aku melihat ya. Itu makanya salut kalian betul-betul. Makanya aku tak pikir-pikir ya memang betul. Iki istriku ini kok diajak naik ojek, tidur di motel, di losmen, ya kan sampai losmennya katanya tempat tidurnya sampai ambruk pernah apa segala. Makan 3.000-an. Ya, makan 3.000-an ini apa nggak salah? Ini atau mungkin ini bagian dari gemblengan di FFG. Gemblengan itu, gemblengan. Tapi ya dahsyatnya ya, Lik ya, kan waktu itu kan Ludwig nggak bisa terlalu ikut-ikut karena Ludwig kan masih dalam prosesnya sendiri gitu loh. Ya. Dahsyatnya itu antara Atik sama aku itu nggak pernah menanggapinya tuh dengan aduh ya apa ya ini kapan ya. Iya, betul. Nggak pernah kayak gitu, kita tuh ketawa aja itu loh. Betul. Kita di Semarang itu lucu. Di Semarang itu masuk gang-gang gitu loh. Bukan hotel loh, losmen. Masuk gang-gang. Terus Ati ngomong, loh ini kok masuk gang-gang ini maksudnya apa ya gitu loh. Terus itu kita makan pagi, beli nasi 3.000-an. 3.000 terus kita beli satu bungkus buat berdua. Terus lihat ada telurnya satu, terus sampai nasi gitu tok gitu loh. Terus kita pas mau makan kan makan berdua itu di pan. Terus mau makan baru mau nyendok telur ini. Di pannya anjlok. Di pannya itu telur jatuh, runtuh. Ranjangnya runtuh, ranjangnya. Ya. Terus kita langsung telur gelontung. Kita tuh ketawa bareng. Aku ya heran loh, waktu itu kok bisa ya kita itu semuanya itu dibuat happy gitu loh. Nah itu nggak ada komplain sama sekali. Sama sekali nggak ada komplain. Foto Jakarta. Iya, foto Jakarta. Coba foto Jakarta. Jakarta apa biar? Sambil mengenang ya. Nah. Ini rumah MG. Salah satu tim ini. Siap ya. Pada saat itu rumah MG ya? Rumahnya MG tadi. Bukan. Ini rumahnya Bu Rosita kalau nggak salah ya. Hah? Rumahnya MG nih. Aku inget itu kalau. Oh ini MG ya, rumahnya MG ya. Oh iya, rumah MG ini. Rumah Ari. Ya, rumah Ari. Iya. Terus ada lagi. Ini di hotel. Putih-putih. Mana? Putih-putih. Itu Jakarta juga nih. Ini lagi makan bareng ya. Ini lagi makan-makan nih tim Jakarta nih. Ya, ini sampai hari ini ada loh tim-tim ini. Ini ada Joko, ada Ari, ada Ria, ya ada sebagian tuh yang masih stay sama kita. Luar biasa itu. Luar biasa. Jakarta, Makassar. Dahsyat. Oke, ada sudah? Ini waktu ada event ya. Ada masalah ya. Training khusus untuk Ocean Day. Yang beli 5 Alpasti. Training. 5 Alpasti ini. Iya. Ya seru Rek. Wah, keren. Ada kejadian unik apalagi di Makassar atau di Jakarta? Ada sempat ingat nggak? Apa ya? Aku lupa saking banyak soalnya. Saking banyak ya. Yang pasti kalau Makassar kalian bujui aku. Coto apa? Bukan coto Makassar. Caperite. Caperite ya. Iya, caperite. Oke. Nah, sekarang gini, setelah ngalamin ya semua proses itu kan ternyata bangun kota itu tidak sesederhana seperti seorang balik tangan ya. Kayak gitu. Semua itu butuh proses. Nah, dalam proses itu ada liku-likunya ya.
banyak. Tapi aku lihat Ati ini dia ada semacam kayak dalam hati itu ada firm, ada satu yang firm banget. Ada tujuan yang jelas sejak dia jadi kru bootcamp. Nah, kira-kira apa yang jadi apa ya namanya itu visi misi kamu tuh di sini? Ya betul. Sejak kru bootcamp ya. Tak pikir dulu kalau aku masih kerja, kayaknya hidup ini untuk aku sama keluarga aku toh. Jadi misalkan kita punya impian, ya kita impiannya cuman paling aku pengen gini, anakku sekolah di sini, hanya sebatas sekeluarga. Tapi sejak kru bootcamp, kemudian dengan apa training FFG yang lain ya, juga dengan bootcampnya. Oh rasanya aku di sini itu nggak dari satu kebetulan ya melalui Iin sama Lutfi aku dikirim sama-sama menjadi perpanjangan tangan. Jadi aku mikirnya kalau aku bisnis lain mungkin bisa gede juga, tapi yang gede aku deh sendiri. Tapi kalau di sini kan enggak, aku bisa membesarkan tim, otomatis aku jadi besar. Jadi sekalian ada apa ya berbuat sesuatu untuk orang lain sekaligus untuk keluarga aku gitu loh. Nah, itu yang membuat kenapa kok aku 12 tahun tuh jatuh bangun, nggak pernah berhenti. Ada sih awal begitu, tapi begitu inget lagi kayak gitu, panggilan kan ini ya, itu Ya, jadi inget lagi, oke, ya udah yang bisa tak kontrol ya tak kontrol, yang nggak bisa tak kontrol ya udah itu akhirnya mikir itu yang penting tujuanku ini adalah aku berbuat sesuatu untuk keluargaku dan untuk orang lain. Itu sih, In. Wow, keren ya, Ti ya. Jujur ya, apa tuh namanya, nggak nyangka loh perjalanan itu sampai sejauh ini gitu. Jadi saya sama Ati itu untuk teman-teman yang juga lagi mendengarkan di sini ya, itu teman biasa, teman main biasa, kita punya banyak kesenangan yang sama gitu dah. Ketika memasuki kita menjadi satu partner bisnis, ya di sini memang ada upline downline, tapi sebetulnya itu sama, upline downline itu sama, gitu. Jadi bukan berarti bahwa upline itu lebih tinggi daripada downline, enggak gitu loh. Cuman upline memang masuk lebih dulu gitu. Nah, tetapi itu kita sama dan itu membawa satu pertemanan masuk ke dalam satu arena bisnis itu tidak semudah membelai tangan ya, Ti ya. Banyak proses antara banyak proses lah. Banyak banget gitu loh. Banyak banget gitu dan yang luar biasa visi yang tadi Ati bilang, visi misi itu yang akhirnya betul-betul membuat kita itu firm gitu bahwa kita nggak kemana-mana lagi, tempat kita di FFG dan kita mau besar di sini dan amin sampai akhir hidup kita. Betul ya, Ti ya? Amin, amin. Bahkan sampai Ati dikasih tantangan penyakit, ya tantangan penyakit, dia tidak berhenti sama sekali tentang visinya untuk membantu orang, bukan memikirkan keluarganya toh, tapi kalau bisa tetap bisa berarti walaupun dengan kondisi ibaratnya kesehatannya bukan 100 lagi kan pasti lah mengalami tantangan itu pasti ada turun sampai tinggal 80 tapi tetap bergerak untuk timnya itu tidak berhenti. Itu yang luar biasa. Sekarang aku mau tanya Felix, dengan kondisinya Ati ibaratnya tinggal 80% ya, mohon maaf ya. Malah Felix pada masa itu berhenti loh, memutuskan untuk berhenti dan akhirnya betul-betul terjun di sini. Apa yang sebenarnya? Kalau berhentinya aku tahu bukan karena bisnis ini, tapi karena keputusan pribadi. Tapi berani memutuskan dan akhirnya melihat bahwa ini sebuah kesempatan apa sebuah peluang untuk dikerjakan bersama. Bisa share? Iya, iya loh, ya. Aku gini, aku 2017 di perusahaan terakhir kan aku di perusahaan distribusi makanan minuman ya, salah satu terbesar di Indonesia kan. Itu terakhir aku bekerja 18 tahun di sana. Ya. Nah, seharusnya aku kan pensiun tahun ini, 2020 aku pensiun. Aku pensiun dapat 30 kali gaji, ya kan? Gitu. Jadi ya, dari posisiku di sana, orang-orang yang dengarkan ini 30 kali gaji bukan gaji 1 juta loh ya. 30 gaji direktur. Ratjut loh, bukan ya. Jadi jangan bayangin yang diputuskan ini sesuatu yang mudah loh. Oke, Felix, diterusin nih. Ya, terus terang betul.
Jadi aku merasa posisiku udah mentok di situ. Aku langsung berreport kepada CEO atau presidennya, yaitu yang kebetulan owner dari perusahaan itu langsung. Jadi aku sudah merasa mentok di situ. Ya, aku dipromosikan sampai ke pusat, handle holding company untuk perusahaannya seluruhan nasional 6.300 karyawan. Nah, aku merasa 2 tahun sudah cukup karena aku merasa aku tidak bisa explore lebih dalam tentang aku di situ buat apa gitu. Aku tergolong orang yang idealis, ya kan. Jadi kalau aku nggak bisa berbuat sesuatu di situ, ya buat apa aku di situ terus ya. Dan satu hal yang utama justru adalah karena Ati sudah memulai bisnis ini bersama FFG sejak 2007. Ya terus terang dia sudah sejak 2 tahun, 3 tahun awal dia gabung di bisnis ini bersama FFG, dia sudah minta aku resign sebenarnya. Ayo bangun kerajaan bisnis sendiri, ayo bangun mimpi kita sendiri gitu loh. Kamu kerja ikut orang, kamu bangun kerajaan bisnis orang lain, ya kan? Kamu bangun mimpinya orang lain buat apa? Gitu loh. Cuman aku kan merasa masih bangga, masih menikmati kan, ya toh, fasilitasku, gajiku, ya toh, posisiku dan lain-lain aku masih bangga dan nikmati itu. Nah, karena Ati sudah ada di sini dan aku sudah melihat sendiri kan hasilnya, ya toh, hasil secara finansial, hasil secara mental, kemudian macam-macam lah ya pertumbuhan keluarga kami. Aku berani lepas karirku, aku berani lepas income-ku pada saat itu. Bukan pensiun dini ya, jadi aku berani lepas karena aku sudah istilahnya ada sandaran yang kuat gitu loh, ya kan? Ada sandaran minimal secara finansial. Dan ternyata bukan hanya finansial, secara mental ya, atau spiritual macam-macam. Gitu. Dan itu terbukti pada saat akhir 2017 aku resign, 2018 awal Februari Ati kena stroke kan, ya kan? Dan terus terang stroke di batang otak, lumpuh total sebelah kanan, dia bisa pulih, bisa jalan sendiri tanpa bantuan alat, tidak sampai 1 bulan. Stroke 2 Februari. 28 Februari dia sudah bisa jalan tanpa bantuan walker atau alat apapun. Itu miracle, itu mujizat benar-benar. Dan aku yakin, ya kami yakin bahwa karena ada di FFG, karena ada di FFG, dia bisa sebenarnya aku tahu dia lah. Aku dari tahu dia sebelum merit pun tahu gimana dia itu tanpa maksudnya FFG, kemudian bootcamp-nya, kemudian dia aktif di kru segala. Itu yang aku melihat membuat dia berubah luar biasa. Nah, dia berubah menjadi lebih baik, otomatis menarik aku untuk berubah lebih baik juga. Ya kan? Jadi benar-benar itu karunia dan mujizat lah. Ya, bersyukur sekali bahwa kami ada di komunitas yang tepat. Ya kan? Syukur nggak undang dulu. Ya, kamu nggak give up, kalian nggak give up waktu itu kan? Ya kan? Jadi daftar bawah, kita diberitahu Tuhan harus dari nomor 1 daftarnya. Ya, itu sih aku kayak lihat. Kalau dengar semua ini ya kayak seperti nggak percaya ya, Tuhan itu kayak nyiapin gitu loh, nyiapin kalian berdua, nyiapin tapi memang nggak bisa dipergikan. Kalau yang namanya tantangan itu harus terjadi ya terjadi ya, memang dikasih tapi sambil dilihat sambil diuji gitu loh, gimana sikapnya seorang Ati khususnya dan Felix yang dampingin gitu loh. Nah pada waktu Ati tetap bisa bersyukur, bahkan lebih bersyukur lagi setelah dia stroke gitu. Wah, itu sudah satu tanda bahwa Tuhan sudah lihat bahwa kalian ready untuk diangkat lebih tinggi. Menurut saya, hasil di bisnis ini itu bukan hanya dari sekedar uang saja. Uang hanya salah satu ukuran. Tapi yang lebih merupakan ukuran itu adalah mental. Dan kalian berdua terus terang lulus. Kalian berdua terus terang lulus karena even Felix pun mendampingi dengan waktu proses stroke itu kan nggak gampang banget ya. Tapi tidak ada sedikit pun keluhan. Aku lihat kalian berdua itu selalu happy. Kalian berdua ya ikut pergi kemana. Dan kalau aku gandeng Ati itu Ati selalu bilang enggak, aku bisa sendiri gitu. Dan komunitas ini memang betul-betul hebat, membuat orang itu bisa memaksimalkan potensinya. Aku juga berterima kasih karena Ati percaya
sampai sejauh ini. Karena pertemanan, sebuah pertemanan itu kan orang di luaran banyak bilang ya, kalau yang namanya pertemanan itu biasanya tidak bisa bertahan, apalagi kalau sudah membangun bisnis sama-sama. Biasanya putus di situ gitu loh. Nah, tapi sampai dengan sejauh ini, Ati dan Felix masih terus bersama-sama dengan kita. Itu satu nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang. 20 tahun lebih. Nggak bisa dinilai dengan uang. Itu satu hal yang sangat luar biasa, yang saya pribadi sangat syukuri, dan kami percaya bahwa ini adalah landasan bersama-sama untuk terbang sama-sama. Yes, amin, amin. Nah, sekarang Ati apa? Ya, apa perasaannya Ati? Bukan tanya sebelumnya ya. Kalau sebelumnya aku yakin sekali kamu luar biasa. Sudah selesai. Perasaannya Ati sekarang orang yang selama 10 tahun, ayo kamu berhenti ya, jangan bangun kerajaan bisnis orang lain. Dan hari ini sudah 2 tahun bersama dijalankan, perasaanmu apa sih? Ya ada plus minusnya lah ya. Karena kalau dulu aku kerja sendiri, dia kerja di tempat lain, kan nggak ketemu terus. Ya. Tapi pada saat ketemu terus, yo ada aja sing gegeran. Semua jadi iya, semakin sering ketemu kan semakin konfliknya semakin sering. Tapi justru sebetulnya disitulah penyesuaiannya. Ya. Karena kalau justru itulah yang apa adanya. Benar. Jadi kita benar-benar tahu apa adanya, sehingga pada saat tahu apa adanya, sama-sama tahu apa yang harus diimprove. Ya ada suka dukanya lah. Dukanya kita bisa diskusi bareng, dengan terjun bareng. Dan sukanya itu bisa diskusi bareng. Terjun bareng, ngelihat bareng, bangun bareng. Itu kita bisa tiktok gitu ya. Saling melengkapi gitu ya. Tapi ya dukanya ya karena sering ketemu, itu semakin sering konflik ya pasti terjadi. Cuma yang saya merasa dengan proses ini justru kita malah bersyukur. Jadi semakin tahu pacaran kita juga nggak sering ketemu. Terus kemudian kita masuk ke dunia rumah tangga, kerja sama-sama kerja, ketemunya malam doang kan? Ketemunya kan malam aja, pagi udah berangkat masing-masing. Nah sekarang ini bangun ketemu terus seharian tidur ketemu lagi gitu. Otomatis kan detail-detailnya itu jadi tahu gitu loh. Nah tapi bersyukur justru kita tahu mana yang kuat, mana yang harus apa. Jadi kita sering melengkapi. Kamu kuat di sini ya udah kamu kerjakan ini. Aku kuat di sini ya udah tak kerjakan ini gitu. Jadi sudah nggak hitung-hitungan gitu loh. Sama satu hal ya, aku kok mikir ya gini. Banyak orang yang berpasangan itu kan kadang konflik gitu ya. Nah, sebetulnya konflik ya antara saya dengan dia itu sebetulnya nggak ada kaitannya dengan bisnis. Tapi banyak dikaitkan dengan back off di bisnis, itu yang aku bingung kadang-kadang. Nangkep ya? Nangkep. Misalnya? Contohnya misalkan kayak contohnya aku sama Felix misalkan ya ada satu nggak cocok gitu ya. Nah, tapi kan sebetulnya tidak ada kaitan dengan bisnis ini. Ya, tapi itu justru terpengaruh salah satu back off gitu loh. Nah, ini kan rugi sendiri sebetulnya. Karena kan kita punya tim, kita itu bangun, ini tuh kan bangun bisnis kita. Ibaratnya kita misalkan dirikan restoran, ada cekcok, masa kita terus nggak ngurusi restorannya? Kan ya nggak mungkin gitu loh. Betul. Itu yang aku pikir, kadang-kadang ada plus minusnya kalau nggak sama-sama dewasa. Itu jadi kejadiannya seperti itu gitu loh. Jadi ya wes lah kamu aja yang kerja ini, aku enggak gitu. Padahal sebetulnya kan justru malah ini kita cari solusinya kayak apa gitu. Iya. Gitu. Justru ini kayak tanaman gitu ya, Ti ya. Harus kita baik, disirami baik-baik. Betul. Nanti kalau besar berdua kan seneng juga berdua. Seneng, ya kan? Kita bisa nikmatin bersama. Nah, saya juga kepikir kalau misalkan ada back off, ada apa gitu, ruginya sendiri gitu loh. Lah kan sayang. Betul. Saya lihat kalian berdua ini membangun pondasinya tuh kuat gitu loh. Membangun pondasi itu kuat gitu sehingga pada saat bangun pondasi kuat itu tinggal nunggu aja, tinggal tunggu maksudnya ada one day harvest time will come kayak gitu.
Itu yang saya lihat ya. Dan terus harvest time ya banyak belajar lah. Ya begini. Betul. Ini loh katanya harvest toko roti. Masa panen, masa panen. Letrik. Iya. Waktunya sudah mau habis ya. Aku pengen tahu karena ceritanya banyak panjang ya saya visinya dia. Aku pengen tahu yang dari Felix. Setelah kan baru 2 tahun ya betul-betul ada di FFG, masuk betul-betul bersama Ati 100% harinya ya, dengan prosesnya kalian berdua. Apa visi atau yang kamu ingin sampaikan ke orang-orang dari dirimu ya? Apa yang kamu rasakan untuk yang bisa kamu sampaikan ke orang-orang? Aduh. Ya, aku gini ya. Aku melihat di sini nih dari dulu semestinya sih di konvensional. Aku kerja di konvensional karirku itu kan 30 tahunan ya. Jadi kalau kita kerja di konvensional itu kan ya ego kita yang main pasti. Kita dewe. Kita yang mesti berjuang dewe, kita ya kalau biasa office politics atau sikut-sikutan itu kan sudah jadi makanan sehari-hari. Jadi aku tidak tahan dengan kondisi seperti itu. Tapi di sini kamu membangun orang. Kamu harus bantu orang. Semakin tulus kita bantu orang, semakin kita dapat reward-nya, gitu loh. Aku melihat seperti itu. Dan kita mengajak orang, aku ngajak orang di sini, aku harus bertanggung jawab sama orang ini, gitu loh. Orang ini sampai aku merasa aku wajib bantu sampai maksimal sampai orang ini berhasil, gitu loh. Dan ini dengan membantu orang di sini nih, kalau kita dengan membantu orang, otomatis kita terbantukan, gitu. Ya kan, jadi bagi aku ini klik sekali, cocok sekali sama passionku di sini, gitu loh. Jadi kita jadi besar dengan membesarkan orang lain. Iya, itu prinsip yang bagus sekali, moto yang bagus sekali bagi aku. Dan bagi aku sih klik sekali di sini. Dan aku melihat kalau ada kita itu bisa membangun orang, kita bangkit mengangkat kehidupan orang itu secara finansial, kayak secara kesehatan ataupun secara mental, spiritual, mindset, itu bagi aku priceless sih, tidak ternilai. Karena itu nggak ada sih di konvensional, aku nggak temuin gitu loh. Betul. Ya kan dengan benar-benar itu. Jadi ya fantastik lah. Ya, dan di ladang yang tepat ya, menurut aku sih di ladang yang tepat, di komunitas yang tepat ini yang aku melihat ya. Jadi nggak sekedar using people, memanfaatkan orang toh, ya kan, untuk bisnis toh, itu tidak. Itulah FFG yang aku temukan. Itu sih Lutin yang aku rasakan. Mantap memangnya. Memang harus di sini, Felix. Ya. Kelamaan kamu 18 tahun di sana. 30 tahun kan? 30 tahun loh kerja. Tapi kan 30 tahun. Dari kamu masuk MLM sampai sekarang kan kelamaan, baru 2 tahun. Mesti udah dari dulu, Lik. Dulu masih buaya. Dulu masih maju tak gentar membela yang bayar. Iya toh, karyawan itu, motonya karyawan kan. Iya, moto karyawan itu. Oke. Nah, teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan YouTube ini, khususnya Facebook Live ya, yang mendengarkan Facebook Live khususnya yang menjadi timnya Ibu Ati dan Pak Felix ya. Kalian sudah mendengarkan sendiri bahwa membangun jaringan itu ada liku-likunya. Ada start awal ya, tetapi semuanya itu dijalani dengan happy, dengan damai, maka semuanya akan berakhir sangat indah. Dan saya suka sekali dengan mereka berdua. Bagi seorang Ati bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga kesuksesan orang lain itu adalah yang diinginkannya. Sudah terbukti walaupun beliau pernah stroke, tapi dalam kondisi stroke pun dia tidak sedikit pun merepotkan orang lain. Dia tetap fokus dengan bisnis ini, tetap demo-demo juga, tetap training dan lain sebagainya. Sementara dari seorang Felix yang kita dengar sendiri tadi menjadi besar dengan membesarkan orang lain. Artinya Felix sudah menemukan ya berlian di bisnis ini ya, bahwa dia sudah bisa menyatakan saya jatuh cinta dengan network marketing. This is my passion. Oke.
Network di FFG. marketing Yang with FFG, with FFG. Ya, of course. Amin. Itu berbahagia Anda yang sudah mendengarkan Facebook Live ini karena sudah mendapatkan satu inspirasi di malam yang spesial ini dari Special Couple. Dan khusus untuk grupnya Ati dan Felix, saya ucapkan congrats, kalian adalah yang berbahagia karena berada di tangan yang tepat. Thank you. Good. Thank you sudah menjadi teman di waktu aku susah, di waktu aku menantang dulu keluarga kami, kalian juga sudah ada. Waktu anak-anak kecil sampai sekarang anak-anak sudah gede-gede, kita tetap bersama. Thank you untuk itu, khususnya untuk Ati, thank you, untuk Felix, thank you. Thank you so much, Ti. Thank you so much, Felix. Persahabatan. Thank you, Lutfi, Iin. Thank you. Thank you undangan dinernya. Thank you. Thank you ya. Thank you. Undangan dinernya ya. Bisa dilanjut ini berarti ya. Lanjut sendiri ya. Dilanjut sendiri. Sebelum aku tutup, aku akan tampilkan beberapa acara yang sama-sama ada kaitannya sama FFG supaya kita semakin membawa FFG dikenal di banyak orang, di banyak negara, di banyak kota, supaya banyak seperti yang Pak Ferry tadi bilang, banyak hal bisa berubah secara mental, secara finansial, secara spiritual. Oke, ini adalah acara follow through, satu acara yang sangat dahsyat ya untuk menjadi yang terbaik dari versi Anda masing-masing ya, to be the best ya. Follow through ini adalah satu langkah lebih lanjut bagi Anda semuanya yang sudah join di sini dan Anda harus ngapain. Nah, disinilah tuntunannya ya. Follow through sangat penting bagi Anda yang ingin betul-betul financial freedom, time freedom. Oke. Nah, ini ada juga ya satu acara workshop natural self healing. Jadi FFG bukan hanya mengajak kita sehat secara kantong, sehat secara mental, tapi ada proses-proses melalui FFG sehat secara fisik ya, badan ya. Bapak Ibu bisa saksikan Raising Autism Child, bagaimana dua ibu yang luar biasa, Ibu Iin, ya ini, sama Bu Anggrek membesarkan anak-anak yang diberi kelebihan secara khusus. Ya, dan tentunya Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana kami bisa kuat ya sampai menghantar anak-anak kami di dewasa yang tadi yang autis bukan yang ini ya. Oke. Yang tadi ya, bahwa ini sehat ini buat bahwa dengan FFG, hanya dengan FFG kami bisa menjadi kuat juga menjadi seorang ibu bagi anak-anak autis. Ya, oke. Ya, next. Dan yang berikutnya ini anak didik dari Pak Ati, Bu Ati dan Pak Felix, Ibu Yuyun. Kita akan minggu depan kita akan kupas tuntas kenapa seorang Yuyun bisa menyontoh Bu Ati sampai hari ini luar biasa sekali bersama suaminya. Ya. Ya, dan itu adalah asal muasal network besar di Sulawesi yang dimulai dari satu kota Makassar ya. Bagaimana sejarahnya, bagaimana prosesnya, Anda dengerin sendiri dari ibunya Makassar ya, Ibu Yuyun. YKLI itu maksudnya Yuyun. Bukan yayasan konsumen, bukan yayasan konsumen. Gitu. YKLI itu maksudnya Yuyun Kusnandar Ludwig Iin, bukan YLKI ya. Oke, terima kasih lagi untuk Felix dan Ati. Sampai thank you. Di acara berikutnya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Paketnya dihabisin. Yo, sampai ketemu. Bye. Bye.